Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 14, Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Shinfasyang Sutra Teratai, episode 1437. Menerapkan kekuatan dari kewelas asihan untuk menyebarluaskan Dharma menakjubkan. Para bodhisattva dengan kebijaksanaan penuh kesetaraan mengamati kalau segala fenomena muncul dari perpaduan benih sebab dan kondisi pendukung, di mana pada akhirnya sedikit pun tidak ada sifat diri. Semua fenomena muncul dari sebab dan kondisi pendukung. Menerapkan kekuatan pikiran dari kemahawelas asihan untuk menyebarluaskan Dharma menakjubkan. Membuat semuanya memperoleh kedamaian dan kebahagiaan. Ini dinamakan kewelas asihan yang berkaitan dengan fenomena Dharma. Saya akan berbagi dengan kalian semua. Harap bersungguh hati. Sang Buddha setiap saat ingin mengajarkan ajaran bodhisattva. Berharap agar semangat dan filosofi bodhisattva dapat bersifat benar, tepat, dan kokoh. Maka berharap agar kita semua dapat memahami makna sejati dari ajaran bodhisattva. Kita seharusnya tahu bodhisattva. Berhubung kita sudah membangkitkan tekad untuk mempelajari ajaran bodhisattva, maka kita harus dengan kebijaksanaan penuh kesetaraan belajar dengan sungguh-sungguh. Sang Buddha menuntun dan membimbing kita, membuka pandangan dan pemahaman kita agar kita mengerti segala sesuatu di alam semesta ini. Bagaimana agar dapat mendekati prinsip kebenaran ini, berhubung kita sudah mendekatinya satu persatu. Kita sudah seharusnya lebih mengerti bahwa terbentuknya segala sesuatu di dunia ini. Segala sesuatu yang terbentuk berasal dari perpaduan segala fenomena. Ada perpaduan, ada benih sebab dan kondisi pendukung. Barulah fenomena tersebut dapat diberi nama. Sebenarnya, semua benda dan peristiwa pasti mengandung Dharma di dalamnya. Semua benda dan peristiwa memiliki sifat jati diri masing-masing. Namun peristiwa dan benda, barang-barang ini, pohon adalah pohon, hanyalah sebuah pohon. Sifat dari pohon adalah juga Dharma dari pohon, prinsip kebenaran dari pohon tersebut. Jika kita memadukan pohon ini dengan pohon itu, dengan barang lain dan sebagainya, dan memadukannya, sifatnya akan berubah. Setiap benda masing-masing berbeda-beda, sifatnya berbeda. Jika memadukan berbagai jenis benda, sifatnya berpadu dan menyatu. Fungsi dan kegunaannya akan berbeda. Sebuah sabun. Meskipun kita mengatakan bahwa lerak itu, yakni lerak, saat ini orang-orang menyebutnya lerak. Itu adalah sebuah pohon. Biji dari pohon itu sangat spesial. Biji di dalam pohon itu tidak dapat digunakan, tapi kulit yang membalut bijinya, jika diambil, ia harus melalui proses lain menggunakan material yang sangat banyak untuk menggabungkannya, membuatnya menjadi sebuah sabun. Sabun ini sangat mudah untuk digunakan. Sebenarnya yang paling penting adalah lerak ini. Tapi lerak ini berada di atas di pohon. Harus ada orang yang memetiknya. Setelah dipetik, butiran-butirannya mirip mutiara. Biji di dalamnya tidak bisa digunakan. Harus ada orang yang mengupasnya. Mengupas cangkang luar biji ini. Cangkang luar yang diambil ini tercerai-berai. Meskipun ini diambil, sama saja. Manusia membuatnya secara sederhana atau manual. Juga sudah dapat digunakan untuk membersihkan. Tapi agar membuat orang-orang bisa lebih praktis, selain dapat mencuci atau membersihkan, juga dapat menghilangkan bakteri. Seperti sabun Qingshi kita. Yang pernah membuatnya akan tahu yang sekarang sedang saya katakan. Saya memang tidak jelas, orang yang pernah membuatnya akan tahu. Dia akan tahu bahwa, oh, ini harus menggunakan berapa item barang material.
untuk menggabungkannya agar terbentuk sabun Qingse ini. Sebuah sabun ini memiliki kegunaan yang sangat berguna. Di Tiongkok, ada orang seperti ini. Dia sendirian datang dan menceritakan bagaimana demi kulitnya suka akan kecantikan, berpikir ingin lebih putih sedikit, menjadi lebih putih. Kemudian, ada seseorang mengatakan kepadanya, "Kamu coba makan kelinci saja. Itu daging kelinci bisa dimakan. Setelah memakannya, maka kulitmu akan berubah menjadi putih." Jadi kemudian, dia terus-menerus memakan daging kelinci selama beberapa tahun. Beberapa hari harus memakan 2-3 ekor. Seperti inilah terus-menerus mengakumulasi dan mengakumulasi. Dalam beberapa tahun kemudian, dia telah memakan 1.000 ekor kelinci. Jadi tiba-tiba badannya menjadi gatal. Kemudian timbullah butiran-butiran gelembung. Dimulai dari sana, uang yang dihasilkannya dari muda hanya karena tubuh jasmani ini menghabiskan uangnya sampai begitu banyak dan masih tidak ada cara untuk sembuh. Akhirnya ada orang yang menggunakan sabun Qingse dan mengenalkan sabun Qingse kepadanya. "Mengapa Anda tidak mencoba memakai sabun ini? Cobalah dipakai." Dan ternyata, setelah menggunakan sabun ini, kulitnya perlahan-lahan sembuh. Dia sangat senang dan bersyukur. Di saat yang sama, dia ikut pelatihan relawan dan akhirnya dilantik menjadi komite. Ini adalah jalinan sebab dan kondisi. Dia sendiri berkata bahwa dia terus berpikir, ini adalah karma. Meskipun penyakit kulitnya sudah berlangsung dalam beberapa tahun, dia terus-menerus introspeksi diri sendiri dan merasa perlu bertobat. Dia telah membunuh begitu banyak nyawa, begitu banyak kehidupan lenyap. Semua ini hanya karena sebersih niat kebodohannya, delusi, sehingga membunuh sedemikian banyaknya kehidupan. Ini adalah karma, sehingga memberinya kesempatan berjodoh untuk mengenal Ceci. Sekarang dia sangat tekun, sering menggunakan kisahnya dan hukum karma sebagai contoh dalam membabarkan dharma. Kisah dia adalah contoh hukum karma yang jelas. Kita dapat mengatakan segala fenomena muncul dari perpaduan benih sebab dan kondisi mendukung. Dia ingin mengatakan dia benda hanya satu saja. Asalkan dapat menggunakannya secara universal, tidak begitu ada sifat terampil. Jika benda ini dapat dengan benda lain dipadukan melalui kemampuan manusia, dengan sendirinya akan terlahir benda yang sangat ideal dan bermanfaat. Semua ini berasal dari sebab dan akibat. Agar benda tersebut dapat berpadu, menghasilkan benda ini sangat ideal dan mudah digunakan. Dipakai di tubuh manusia sesuai dengan jalinan jodohnya. Demikian terlepas dari penderitaan. Ini semuanya adalah jalinan jodoh. Sehingga pada akhirnya ingin mengetahui apakah sifat dari benda ini. Jika sebab akibatnya satu persatu kembali pada tempatnya. Jika hanya satu benda saja, memang benar tidak ada cara, harus terdapat beberapa benda yang dipadukan. Barulah dapat seperti ini. Sebenarnya bagaimana sebab akibat ini berpadu? Sungguh menakjubkan. Semua jalinan jodoh ini meninggalkannya. Ini bukan merupakan sifat alami. Sabun ini juga merupakan perpaduan beberapa jenis bahan. Barulah dapat menghasilkan sebuah sabun. Berkembang di dalam fungsi yang demikian, jika benda-benda ini dapat berpadu, maka semua fungsi pun hilang. Maka pada akhirnya, menelitinya, sebenarnya semua ini, kekurangan satu bahan atau benda sudah tidak dapat diselesaikan. Bertambah satu jenis bahan saja, kemungkinan akan kehilangan fungsinya. Semua ini karena sebab akibat pas-pasan. Barulah dapat dikembangkan. Maka tidak ada sifat diri. Namun, semua fenomena ada sebab dan kondisi yang menimbulkan fenomena ini.
adalah seperti batang pohon buah lerak. Pohon ini juga butuh sebab dan kondisi menyatu, harus ada benihnya, harus ada kondisi sebidang tanah itu, harus sesuai kondisi tanah di tempat itu. Kriya Jingse kita berkata, apakah bisa membawa benih ini pulang untuk ditanam? Mendengar tidak sesuai untuk ditanam, juga tidak tumbuh keluar benih ini. Saya mendengar ada yang mengatakan, meski bawa pulang ke sini tanam, ditanya, sudah begitu banyak tahun pohon lerak itu? Mendengar ada yang menjawabnya, tidak tahu apakah tanah ini tidak sesuai, dia tidak bisa tumbuh. Namun di tempat lain, pergi ke Yunlin, lewat, ya ini bukankah pohon lerak? Ya benar, pergi petik, benar lagi berbuah. Dipetik memang benar adalah pohon lerak. Tumbuh satu gerondong, ini membutuhkan jalinan jodoh. Ada benih ini harus sesuai dengan tempat itu, sesuai dengan udara di sana dan lainnya, baru bisa tumbuh keluar pohon itu. Oleh karena itu, jika jalinan jodoh tidak menyatu akan hilang sifat dirinya, juga tidak berdaya. Setiap barang ada sifatnya. Begitu juga dengan sebab dan kondisi pendukungnya. Jalinan jodoh menyatu, rupanya baru bisa muncul keluar. Kombinasi setiap barang jika disatukan akan muncul rupa manfaat yang berbeda. Segala sesuatu yang ada di dunia memerlukan banyak penelitian dan inovasi. Bagaimana caranya untuk berinovasi? Saat kondisi sebab akibat bersatu, mereka akan berubah menjadi sesuatu yang unik. Sehingga segala sesuatu yang ada di dunia ini masing-masing memiliki dharma. Saat kondisi sebab akibat bersatu, maka sifat dan fungsi dharma menjadi berbeda. Tetapi, saat kita memakainya untuk sifat hakiki kita, apabila kita memahami dengan jelas bagaimana jalinan jodoh atau kondisi sebab akibat bersatu, kita akan dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dengan sendirinya, dapat menerapkan kekuatan pikiran dari kemahawelas asihan. Apabila kita dapat mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya saat kondisi sebab akibat bersatu dan kita dapat menggunakannya dengan bijaksana, maka kekuatan pikiran dari kemahawelas asihan akan tumbuh dan berkembang untuk melakukan banyak perbuatan bajik. Saat segala sesuatu dapat bersatu dan dapat berfungsi dengan baik, segala sesuatu yang kita gunakan, bahkan pakaian yang kita gunakan pun memiliki prinsip yang sama. Saat membicarakan pakaian, apabila tidak menggunakan kain sisa alami, kapas ataupun tanaman lain, setelah melalui berbagai macam proses dan berubah menjadi benang, bagaimana kita dapat memiliki kain? Apabila tidak ada kain, bagaimana kita memiliki pakaian? Sekarang ini adalah dari memompa minyak mentah. Setelah minyak diekstraksi melalui lapisan demi lapisan dengan bantuan dari tenaga manusia untuk melakukan proses penyulingan dan sebagainya, diekstraksi menjadi benang dan kemudian menjadi kain. Sama seperti ketika kita melakukan daur ulang, kita menyortir plastik tersebut dan memisahkannya sesuai kategorinya dengan baik dan sangat bersih, kemudian diproses ulang, sehingga barang dapat dikembalikan ke kondisi semula. Setelah barang kembali ke kondisi semula, kita bisa membuatnya menjadi apa saja. Memintalnya menjadi benang, atau ditenun menjadi kain juga bisa, dan dapat dipintal dengan sangat halus, dibuat menjadi stocking atau benang tipis, dan sebagainya. Dan ini juga terjadi. Minyak mentah dapat diubah dengan berbagai cara. Kondisi sebab dan kondisi yang berbeda bertemu dan diterapkan pada lingkungan yang berbeda. Fungsinya akan berbeda. Semua ini membutuhkan sebab dan kondisi berpadu. Oleh karena itu, sering memberitahukan kepada semua orang. Hukum sebab akibat, kita harus dengan sungguh-sungguh memahami. Hukum sebab akibat di dunia ini merupakan hal yang sangat penting dalam ajaran Buddha.
Praktisi Buddha tidak boleh memiliki dan tidak boleh tidak memahami hukum sebab akibat ini. Hukum sebab akibat, jika kita dapat memahami sepenuhnya, secara alami, kebijaksanaan penuh kesetaraan ini, kita semua dapat memahami hal ini dengan tuntas dan menyeluruh. Oleh karena itu, hukum sebab dan akibat ini sangat penting. Ketika sebab dan kondisi berpadu, kita dapat menerapkan kekuatan pikiran dari kemahawelas asihan, membangkitkan sifat hakiki kita setiap orang, dan membangkitkan cinta kasih semua orang, sehingga kita dapat melakukan banyak hal baik untuk langit dan bumi, agar masyarakat damai dan harmonis, agar dapat mensucikan hati manusia, melenyapkan kekotoran batin, juga perlu menerapkan kekuatan pikiran dari kemahawelas asihan. Dengan sendirinya, kekotoran ini dapat tersucikan. Hati manusia tersucikan. 4 unsur alam semesta selaras, masyarakat damai dan harmonis. Ini juga memerlukan perpaduan benih sebab dan kondisi pendukung untuk diterapkan. Menerapkan kekuatan pikiran dari kemahawelas asihan. Kekuatan pikiran ini memerlukan dharma untuk menginspirasi semua orang. Dari sifat dasar ini membangkitkannya, jadi yang diperlukan adalah menyebarluaskan. Menyebarluaskan dharma menakjubkan, membuat semuanya memperoleh kedamaian dan kebahagiaan. Ini dinamakan kewelas asihan yang berkaitan dengan fenomena dharma. Ini adalah jalinan jodoh fenomena dharma. Benih sebab dan kondisi pendukung fenomena dharma digunakan dalam kewelas asihan, yaitu memberi manfaat kepada dunia. Jadi dikatakan, para bodhisattva membangkitkan ikrar agung untuk menyelamatkan semua makhluk, senantiasa menjalankan praktik dari 6 paramita untuk memberi manfaat kepada semua makhluk, sehingga diri sendiri dan orang lain semuanya memunculkan perasaan sukacita yang tiada tara, benar, dan menyeluruh. Ini dinamakan pikiran penuh sukacita dari bodhisattva. Ini adalah menerapkan kewelas asihan. Kita menerapkan kekuatan pikiran dari kemahawelas asihan, mulai menyebarluaskan ajaran dari Buddha. Dengan sendirinya ajaran kita ini, batin akan terbangkitkan kekuatan ikrar agung. Tubuh, ucapan, dan pikiran kita. Tubuh, ucapan, dan pikiran sepenuhnya disucikan, kemudian membangkitkan ikrar agung. Dengan demikian, saat kita di kerumunan orang banyak, perilaku tubuh kita, mulut membabarkan dharma, hati welas asih. Jika dapat demikian membangun ikrar agung di tengah kerumunan orang banyak, menyelamatkan para makhluk. Demikian 6 paramita dan segala praktiknya. Kita tidak lain adalah sedang memberi manfaat kepada semua makhluk. Memberi manfaat kepada semua makhluk sebenarnya adalah memberi manfaat kepada diri sendiri. Kita sendiri sedang membuktikan jalan bodhisattva. Bersyukur kepada para makhluk memberikan kesempatan kepada kita di kerumunan orang banyak menghayati kerisauan dan penderitaan. Di tengah orang banyak turut memahaminya. Bagaimana saya harus mempraktikkan tindakan secara nyata. Oleh karena itu, saya pernah berkata bahwa kita harus berterima kasih kepada semua makhluk yang menderita, karena telah memberi kesempatan kepada kita untuk bersumbangsi. Oleh karena itu, kita harus berterima kasih. Dengan demikian, bukankah memberi manfaat kepada diri sendiri dari permukaan terlihat memberi manfaat kepada orang lain? Sesungguhnya, kita memberi manfaat kepada diri sendiri, menyempurnakan jalan bodhisattva kita. Maka, diri sendiri dan orang lain semuanya memunculkan perasaan sukacita yang tiada tara. Kita berharap kita bagaikan sebuah kapal dari pantai ini ke pantai seberang. Kita sendiri yang akan mengemudikan kapal ini, lalu kita membimbing orang lain dan semua orang bersama-sama sampai ke pantai seberang. Dari pantai penuh delusi ini sampai ke pantai yang tercerahkan, membimbing diri sendiri serta membimbing orang lain, hingga mencapai
ke destinasi yang sama. Oleh karena itu, diri sendiri dan orang lain semuanya memunculkan perasaan sukacita yang tiada tara. Di dalam lahan batin yang tercerahkan ini, semua orang turut bersukacita. Ini dinamakan pikiran penuh sukacita dari Bodhisattva. Setiap orang menimbulkan pikiran penuh sukacita. Pada saat yang sama, tubuh, ucapan, dan pikiran menimbulkan perasaan sukacita dalam batin. Pada saat yang sama, kita membangkitkan ikrar agung. Ini adalah Buddha mengajarkan ajaran Bodhisattva. Ini merupakan proses perjalanan yang dilalui Bodhisattva di dunia ini. Haruslah demikian. Dari segala sesuatu yang ada di bumi ini, kita harus bersungguh hati menghayati dan memahaminya. Kita memahami dengan jelas terhadap cara untuk menerapkan prinsip kebenaran dalam hal-hal tersebut. Prinsip kebenaran dari alam semesta besar ini adalah demikian. Tubuh kita, prinsip kebenaran dari alam semesta kecil dan pikiran kita juga demikian. Ketika mereka berpadu, semuanya adalah untuk memberi manfaat kepada dunia. Ini merupakan jalan yang harus dilalui oleh Bodhisattva, yaitu metode praktik kedamaian dan kebahagiaan. 3 prinsip penyebaran Dharma dan 4 praktik. Memasuki kediaman Tathagata, mengenakan jubah Tathagata, dan menduduki Tathagata. Dari tubuh, ucapan, dan pikiran membangkitkan ikrar agung. Ini adalah 4 praktik. Kita harus bersungguh hati. Jadi Buddha berbicara lagi kepada Manjusri untuk mengingatkan kepada semua orang. Manjusri, Bodhisattva Mahasattva ini, sesudah Tathagata parinirvana nanti, sekiranya telah menyempurnakan Dharma keempat ini, saat menyebarkan Dharma ini tidak akan melakukan kesalahan. Sutra Teratai Bab 14, Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Kita telah membicarakan tentang 4 praktik sebelumnya. Kita harus memiliki pemahaman yang baik tentang langit, bumi, dan dunia. Dan ketiga, karma tubuh, mulut, dan pikiran harus kita sesuaikan dengan baik. Dan selanjutnya harus membangkitkan ikrar agung untuk masuk di tengah orang banyak. Senantiasa para biksu, biksuni, upasaka, upasika, raja, pangeran, menteri, rakyat, brahmana, berumah tangga, dan lainnya akan memberi persembahan, menghormati, memuliakan, dan memuja para dewa di seluruh alam hampa demi mendengarkan Dharma, juga akan selalu mengikuti dan melayani. Sutra Teratai Bab 14, Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Bodhisattva membabarkan Dharma kepada orang-orang ini. Mereka selalu menerima Dharma, dan mereka juga selalu bersedia melayani orang lain, bekerja sama untuk melayani orang lain. Ini adalah persembahan. Saya sering mengatakan kepada semua orang bahwa persembahan adalah memberi. Dengan satu tekad hati dan pikiran, melayani orang lain bersama-sama. Semua orang percaya, tekad dan praktik, serta dapat pengajaran, prinsip, praktik, pencapaian yang semuanya sama. Dengan kepercayaan kita semua bisa mengikrarkan ikrar bersama-sama. Untuk terus mencari cara untuk mengajar orang lain. Mengajar perlu terlibat dalam prinsip ini. Begitu prinsip itu ada, harus dipraktikkan dalam tindakan nyata. Jadi tidak boleh ditinggalkan. Jadi kita harus tetap dipraktikkan dalam tindakan nyata untuk mengalami dan memahaminya sendiri. Jika kita belum mengalaminya, memberi banyak ajaran tidak ada gunanya. Tidak peduli betapa bagusnya kata-kata itu, jika tidak ada yang mempraktikkan dalam tindakan, maka tidak ada manfaatnya bagi dunia atau masyarakat. Jadi, kita harus tetap mempraktikkan dalam tindakan nyata. Inilah yang kita bahas sebelumnya. Bagian sutra berikutnya menyatakan, sekiranya di daerah pedesaan, perkotaan,
tempat terpencil atau hutan belantara, seseorang datang dan ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit, para dewa demi Dharma siang malam akan senantiasa melindungi, dapat membuat para pendengarnya semua bersuka cita. Sutra Teratai Bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Sekiranya di daerah pedesaan, perkotaan, tempat terpencil atau hutan belantara, ini berarti demikian bagi kita yang membenarkan Dharma. Dimanapun kita, baik di desa, pemukiman, atau di tempat orang berkumpul, kami bersedia membabarkan Dharma untuk mereka. Sekiranya di daerah pedesaan, perkotaan, tempat terpencil atau hutan belantara, sekiranya orang yang membabarkan Dharma ini berada di daerah pedesaan atau di daerah perkotaan, tempat yang terpencil dan hening, atau hutan gunung, salah satu dari tempat-tempat ini, baik di desa-desa pemukiman, atau di kota besar atau kecil, bahkan di kabupaten, kota kecil, kota besar, dan sebagainya. Kami rela pergi ke sana untuk mengajari mereka Dharma. Kita mungkin juga pergi jauh dari kota atau desa, ke tempat yang sangat sunyi dan tentram. Di hutan pegunungan, kami bersedia pergi ke mana saja, di seluruh alam Dharma. Seseorang datang dan ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Jika kita mempunyai cita-cita untuk menegakkan sutra, walaupun kita berada di tempat yang teramai dengan banyak orang, ataupun di tempat yang tenang dan jauh dari orang-orang, apabila ada orang-orang yang seperti ini, mereka yang menegakkan sutra dan menyebarluaskan Dharma, kemanapun mereka akan bertemu orang-orang seperti ini yang ingin datang dan mengajukan pertanyaan sulit. Seseorang datang dan ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Setiap bertemu dengan pertanyaan sulit, pasti akan merasa frustasi. Tetapi para dewa dapat menjaganya sehingga pikiran benarnya tidak hilang. Apa yang dibabarkan pasti sesuai dengan kapasitas dan semuanya bersuka cita. Jika orang yang menegakkan sutra bertemu dengan orang-orang seperti ini, setiap bertemu dengan pertanyaan sulit pasti akan merasa frustasi. Dharma ini, jika Anda bertemu dengan orang yang mengkritik, demi kritikan, orang yang mengkritik demi kritikan, jika Anda bertemu dengan orang yang seperti ini, sebenarnya penegak Dharma ini tidak punya alasan untuk menjelaskan. Ia akan merasa frustasi, karena apapun yang Anda katakan, ia bisa datang dan mengkritik Anda, mencela Anda, dan lain-lain, atau seperti Dharma yang sudah Anda dengarkan, namun tidak mempraktikannya dalam tindakan nyata. Anda akan kembali ke jalan yang salah. Terhentikan. Sebagian dari mereka menentang kebenaran ini. Sebagian dari mereka berhenti di tempat tersebut. Dan jika itu yang terjadi, maka pembabar Dhamma akan merasa frustasi. Oleh sebab itu, para dewa dapat menjaganya. Jika ada hal seperti itu, jika ada rasa frustasi, secara alami ada alam di mana langit akan datang dan membela, atau untuk alasan apapun, seseorang seperti itu akan datang untuk menyemangati dia, membantunya, dan menunjukkan bahwa mereka memiliki sifat aspirasi yang sama. Kita telah mengatakan di Venezuela, pada lingkungan yang begitu keras untuk bersumbangsi di sana sangatlah tidak mudah. Namun dapat bertemu dengan penduduk lokal yang memiliki tekad yang sama dan rela mendampinginya dengan prinsip yang sama seperti ini, seperti para dewa dapat menjaganya. Orang lain mengetahui kesulitan dirinya, kemudian semuanya datang untuk membantu. Jadi pikiran benarnya tidak hilang. Semangat pagi. Seperti ini, dia mengembalikan rasa kepercayaan dirinya. Apa yang dibabarkan pasti sesuai dengan kapasitas. Tahu bahwa hal ini harus dibabarkan. Ada orang yang mendukungnya. Ada orang yang mendengarkannya. Ada juga
yang setelah mendengarkannya dapat mempraktikkan dalam tindakan nyata, sehingga masih harus terus menggenggam jalinan jodoh, masih harus terus membabarkannya, masih harus terus menyebarluaskan dharma, sehingga apa yang dibabarkan pasti sesuai dengan kapasitas dan semuanya bersuka cita. Semuanya dapat bersuka cita. Keyakinan diri tidak menghilang karena dapat menyesuaikan dengan diri kita. Apabila sama-sama memiliki tekad yang sama, orang-orang yang sangat berjodoh, kita semua yang mengerjakan pekerjaan ini bisa merasa sangat bersuka cita. Jadi, para dewa demi dharma, siang malam akan senantiasa melindungi. Para dewa surgawi dan dewa naga di hadapan Buddha telah membangun ikrar untuk melindungi dan menegakkan dharma. Para dewa surgawi dan dewa naga di hadapan Buddha telah membangun ikrar untuk melindungi dan menegakkan dharma benar selalu. Ketika orang yang membabarkan dharma menemui kesulitan, para dewa akan melindunginya selalu. Para dewa naga sudah berikrar di hadapan Buddha untuk menegakkan dharma benar selalu. Kehidupan kita sebagai manusia begitu singkat. Jika para dewa dan dewa naga, masa hidup mereka sangatlah panjang. 1 hari mereka, 4 hari langit adalah 50 tahun waktu manusia. Alam surga Trayatrimsa juga disebut alam surga dari 33 dewa. 1 harinya, maka sama dengan 100 hari kita sebagai manusia. Coba kita bayangkan. Dengan begitu kita datang lahir dalam beberapa kehidupan, kita berikrar. Di alam surga hendaknya melindungi dharma yang pastinya seperti itu. Mengiringi di sepanjang jalan. Tidak peduli kita berapa kali datang dalam kehidupan ini, karma pada dasarnya, dharma itu selalu ada. Kita melewati seumur hidup kita. Sedangkan para dewa di langit hanya melewati tidak sampai waktu 2 hari. Sehingga waktu kehidupan mereka sangatlah panjang. Waktu hari mereka dalam 2 hari mereka adalah 100 tahun kita. Kita tidak pasti bahwa 2 hari mereka, kita tidak melewati 2 hari mereka. Lalu kita sudah berganti kehidupan lagi. Kembali terlahir lagi. Ini adalah dewa naga di langit yang melindungi dharma dan berikrar di depan Sang Buddha. Sepanjang masa, seperti itulah mereka melindungi kita. Melindungi kita, melindungi kebenaran dharma sejati. Karena dengan melindungi kebenaran dharma sejati adalah melindungi manusia, melindungi praktisi dharma. Oleh karena itu, ketika orang yang membabarkan dharma menemui kesulitan, para dewa akan melindunginya selalu. Dapat membuat para pendengarnya semua bersuka cita. Dapat membuat orang-orang yang mendengarkan intisari dharma semuanya memperoleh kebahagiaan dari sukacita, dharma yang mendalam dan menakjubkan. Dapat membuat para pendengarnya semua bersuka cita. Orang yang membabarkan dharma tidaklah kesulitan berbicara dengan leluasa, dapat membahasnya dengan sangat baik, berbicara dengan sangat baik. Orang yang mendengarnya pun sangat merasa bersuka cita. Naskah sutra berikutnya mengatakan, kenapa demikian? Sutra ini dilindungi oleh kemampuan gaib dari semua Buddha pada masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang. Sutra Teratai Bab 14, Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Bagaimana demikian? Para dewa pelindung dharma ini, jikalau Buddha datang ke dunia karena usia di dunia manusia pendek, seperti Buddha Sakyamuni kita, memiliki usia 80 tahun di dunia manusia. Jikalau kita membahas mengenai surga Trayatrimsa, bahkan belum mencapai 1 hari di dalam waktu mereka, para dewa membangkitkan tekad di hadapan Sang Buddha, sehingga masih sama, akan berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama. Demi dharma sejati di dunia saha ini, juga terus-menerus
mendukung kita tanpa terputus. Inilah Dewa Pelindung dan Penegak Dharma. Para pendengarnya merasa sukacita karena memperoleh manfaat Dharma. Karena waktu mereka dengan waktu kita, Dia dapat selalu melindungi dan menegakkan Dharma demi kita. Kenapa demikian? Kenapa para dewa melindungi dan menegakkan sutra ini? Para pendengarnya merasa sukacita karena memperoleh manfaat Dharma. Ini menunjukkan kalau para Buddha dari 3 masa semuanya membabarkan Dharma menakjubkan ini. Itu sebabnya sama-sama melindungi sutra ini. Bukan hanya para dewa saja yang melayani dan melindunginya. Terhadap kita yang hidup di alam manusia merupakan waktu yang sangat panjang untuk melindungi sutra. Terhadap mereka merupakan waktu yang sangat panjang. Dengan cara ini, menegakkan dan melindungi kita, orang yang mampu membabarkan Dharma akan dapat memberikan keuntungan di alam manusia. Yang mendengar dapat menerima dan berbahagia. Maka dengan demikian sudah memunculkan para Buddha dari 3 masa, semuanya membabarkan Dharma menakjubkan ini. Karena masa lampau, masa kini, dan masa mendatang, setiap Buddha mempunyai ajaran yang sama. Setiap Buddha yang datang ke dunia juga sama membabarkan sutra teratai. Harus menyelesaikan membabarkan sutra teratai. Ini adalah ajaran yang sama untuk setiap Buddha yang datang ke dunia. Setiap Buddha yang datang ke dunia untuk membabarkan Dharma menakjubkan dan mengajarkan jalan Bodhisattva. Ini adalah para Buddha dari 3 masa, semuanya membabarkan Dharma menakjubkan ini. Semuanya mempunyai ajaran yang sama, semuanya membabarkan Dharma menakjubkan ini. Maka, di setiap kehidupan datang ke dunia, dewa manusia berumur panjang, masih dengan cara yang sama melindungi Dharma. Oleh karena itu, sama-sama melindungi sutra ini. Para dewa selamanya sedang dan pada saat yang sama melindungi sutra ini. Tidak hanya para dewa yang melindungi Dharma. Sebenarnya para Buddha juga sama sedang melindungi Dharma. Para Buddha dan Bodhisattva juga melindungi sutra ini. Para dewa juga sama. Maka sutra ini dilindungi oleh kemampuan gaib dari semua Buddha pada masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang. Dikarenakan sutra ini halus, mendalam, dan menakjubkan, makanya semua Buddha dari 3 masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang, melindungi dan mengingat selalu dengan kemampuan gaib mereka. Bukan hanya para dewa, para Buddha dari masa lampau, sekarang, dan mendatang juga demikian melindungi sutra ini. Dikarenakan sutra ini halus, mendalam, dan menakjubkan, makanya semua Buddha dari 3 masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang, melindungi dan mengingat selalu dengan kekuatan gaib mereka. Sutra ini sangatlah istimewa. Para Buddha bersama-sama melindunginya. Sutra teratai yang menakjubkan ini, kekuatan gaib dari para Buddha. Kita telah membahas kekuatan gaib sebelumnya. Kita harus bersungguh hati. Sebenarnya Dharma menakjubkan ini perlu disebarkan kepada banyak orang. Di dalam batin setiap orang memiliki Dharma dan dapat mengimplementasikannya. Inilah kekuatan sebenarnya di dunia manusia. Inilah seluruh arti yang dibabarkan para Buddha dan Bodhisattva. Penggalan naskah sutra selanjutnya mengatakan kembali. Manjusri, sutra teratai ini, pada negeri-negeri yang tak terhingga banyaknya, bahkan namanya saja tidak berkesempatan untuk mendengar, apalagi berkesempatan untuk melihat, menerima, menegakkan, membaca, atau melafalkannya. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Ya, untuk menemukan sutra ini dan menegakkannya adalah hal yang tidak mudah. Naskah sutra berikut ini, Sang Buddha berkata, Manjusri, sutra teratai ini. Sang Buddha menjelaskan bahwa sutra teratai adalah Dharma menakjubkan. Sutra ini adalah Dharma yang menakjubkan. Segala yang ada di dalam sutra ini, semuanya adalah Dharma yang halus dan menakjubkan. Mengandung sangat banyak
termasuk bagaimana melatih diri, bagaimana menyebarkan dharma, dan bagaimana menghadapi berbagai kesulitan untuk menyebarkan dharma di dunia. Sutra ini mencakup cara berpikir duniawi dan berbagai cara hidup. Ada banyak cara hidup dan cara berpikir. Cara hidup yang berbeda-beda tergantung pada era. Di era yang berbeda, kondisi hidup juga berbeda, sehingga cara hidup juga sama sekali berbeda. Berbicara tentang psikis dan pikiran, bagaimana cara berpikir dan cara hidup kita berubah, muncul, berdiam, berubah, dan lenyap. Ketika muncul niat pikiran dalam batin manusia, bagaimana ini bisa berubah? Karena pikiran seseorang berubah, maka cara hidupnya dan seluruh lingkungannya juga akan berubah. Kalau pikiran kita sederhana, maka lingkungan kita juga akan sederhana. Jadi ini karena perubahan dalam pikiran manusia di dunia. Cara hidup mereka dalam masyarakat juga akan berubah. Karena inilah, sehingga Sang Buddha membabarkan sutra ini untuk menyesuaikan dengan era setelah masa hidup Buddha, yaitu era kita saat ini, untuk menyesuaikan dengan cara hidup sekarang ini dan pikiran manusia sekarang ini. Sang Buddha mengajarkan tentang bagaimana cara hidup dan cara berpikir berubah, agar kita menegakkan sutra ini, bagaimana cara kita menyesuaikan diri, bagaimana kita bisa menemukan obat yang tepat untuk mengobati penyakit. Inilah yang harus kita pelajari dengan sungguh hati. Oleh karena itu, Manjusri, sutra teratai ini, Dharma menakjubkan dalam kitab sutra dari kendaraan besar ini pada masa lampau belum pernah dibabarkan secara eksplisit, makanya pada masa lampau tidak berkesempatan untuk mendengarnya. Bagian sutra dari Dharma yang menakjubkan ini, kendaraan besar mengacu pada sutra teratai. Jadi, pada masa lampau belum pernah dibabarkan secara eksplisit, makanya pada masa lampau tidak berkesempatan untuk mendengarnya. Di masa lampau, kita tidak pernah mendengarnya, karena di masa lampau, Sang Buddha merenungkan hal ini, waktunya belum tepat. Oleh karena itu, beliau tidak mengajarkannya. Jadi, pada negeri-negeri yang tak terhingga banyaknya, bahkan namanya saja tidak berkesempatan untuk mendengar. Pada negeri-negeri lain yang tiada terhingga banyaknya, bahkan ingin mendengarkan nama sutra dari kendaraan besar ini saja, juga sulit untuk mendengarnya. Dari sudut pandang jangka waktunya, lebih dari 40 tahun lalu, Buddha telah lama mendiamkan inti sarinya, sehingga orang-orang tidak berkesempatan untuk mendapatkannya. Karena hal itu belum diajarkan sebelumnya pada negeri-negeri lain yang tiada terhingga banyaknya. Bahkan namanya belum pernah didengar. Hanya mendengar namanya saja sangatlah sulit. Maka, pada negeri-negeri lain yang tiada terhingga banyaknya, bahkan ingin mendengarkan nama sutra dari kendaraan besar ini saja, juga sulit untuk mendengarnya. Sangatlah sulit untuk mendengarnya, bahkan tidak bisa didengar. Ini karena jika kita melihat pada waktunya, Sang Buddha sudah mulai membabarkan sutra, tetapi karena kapasitas yang berbeda-beda, Sang Buddha harus mengajarkan sesuatu dengan kapasitas para makhluk. Maka untuk Sravaka dan Praceka Buddha, beliau mengajarkan kendaraan kecil dan kendaraan tunggal sesuai dengan kemampuan sepanjang jalan. Setelah lewat 40 tahun, walaupun Buddha telah menjelaskan Dharma dan semua orang telah mendengarkannya, tetapi dalam lebih dari 40 tahun sebelumnya, mereka tidak pernah mendengar nama sutra teratai yang menakjubkan. Bukan hanya nama ini yang belum pernah didengar, bahkan Dharma di dalamnya juga belum pernah didengar. Oleh karena itu, dia belum mengatakannya. Oleh karena itu, pada negeri-negeri yang tak terhingga banyaknya, tentu saja belum mulai menyebarkan ajaran. Oleh karena itu, terhingga banyaknya, bahkan namanya saja tidak berkesempatan untuk mendengar. Ini di masa lalu, waktu Sang Buddha membabarkan Dharma, juga harus melewati lebih dari 40 tahun kemudian, baru dimulai sekarang.
karena masa lalu adalah telah lama mendiamkan intisarinya. Karena tidak mengatakannya lebih dari 40 tahun lalu. Di masa lalu juga mengatakan pada semua orang, Sang Buddha mempunyai dharma menakjubkan, namun belum bisa dikatakan. Pada 42 tahun kemudian mengutarakan maksud hati yang utama, menyembunyikan dharma ini di dalam hatinya, baru mulai membabarkan dharma pada semua orang, dengan jelas mengatakan pada semua orang. Oleh karena itu, telah lama mendiamkan intisarinya, sehingga orang-orang tidak berkesempatan untuk mendapatkannya. Semua orang mendengarkan dharma, belum pernah mendengarkan tentang ajaran kendaraan besar. Naskah sutra mengatakan, apabila berkesempatan untuk melihat, menerima, menegakkan, membaca atau melafalkannya, apalagi ingin melihat sutra ini secara langsung atau menerima dan menegakkannya di dalam hati atau membaca dan melafalkannya secara lisan. Apalagi berkesempatan untuk melihat, menerima, menegakkan, membaca atau melafalkannya menunjukkan kalau sekarang ini telah berkesempatan untuk mendengarnya. Pada zaman Sang Buddha 40 tahun terakhir, kata-kata ini tidak pernah dikatakan. Dharma ini juga belum muncul. Oleh karena itu, semua orang belum pernah mendengarkannya, bahkan tidak pernah melihatnya. Bagaimana bisa mempertahankannya? Oleh karena itu, apalagi ingin melihat sutra ini secara langsung, apalagi melihat sutra ini. Oleh karena atau menerima dan menegakkannya di dalam hati, atau membaca dan melafalkannya secara lisan. Ini juga belum ada caranya. Anda harus membangkitkan tekad, saya harus menegakkan ajaran kendaraan besar. Waktunya belum tiba. Buddha belum membabarkan. Anda tidak mempunyai jalinan jodoh untuk membangkitkan tekad untuk menegakkan sutra ini. Oleh karena itu, saatnya belum tiba. Oleh karena itu dikatakan, apalagi berkesempatan untuk melihat, menerima, menegakkan, membaca atau melafalkannya. Sekarang menunjukkan kalau sekarang ini telah berkesempatan untuk mendengarnya. Sekarang telah mendengarkan 40-an tahun pada masa mendatang. Ini merupakan zaman Buddha. 40 tahun pada masa sekarang, akhirnya Buddha mulai membabarkan sutra ini. Bahkan bersungguh-sungguh hati, perlahan-lahan menganalisa, ditambah lagi Bodhisattva Manjusri. Kebijaksanaannya, mulai dari bab pendahuluan, menyampaikan betapa pentingnya sutra ini. Proses perjalanan Buddha Chandra Surya Prabha menyebarluaskan Dharma, pada akhirnya juga membabarkan sutra ini. Dalam waktu yang lama, 20.000 Buddha Chandra Surya Prabha juga sama menegakkan sutra ini. Selanjutnya Bodhisattva Manjusri, waktu demi waktu ketika diperlukan. Bodhisattva Manjusri kembali pada waktunya, kesempatan untuk menyelesaikan harapan Buddha, supaya kita juga memiliki kesempatan mendengar lebih jelas, lebih paham, lebih memahami kondisi kehidupan dunia, lebih memahami kondisi batin praktisi, lebih memahami zaman ini. Kondisi batin para makhluk supaya kita lebih memahami. Singkat kata, Dharma ada di dunia harus sesuai dengan waktunya. Dan Buddha di dunia baru 80 tahun, membabarkan Dharma hanya 40-an tahun. Ajaran menakjubkan ini perlu diwariskan. Sehingga kita membangkitkan hati Bodhisattva. Kita harus mempelajari kesadaran Buddha ini, menyatu dengan alam semesta. Kita harus sangat memahami segala fenomena di alam semesta. Karakternya, jalinan jodohnya bersatu. Kita harus memahami orang, benda, dan masalah. Untuk merenungkan, untuk memahami. Jika demikian bisa menyesuaikan dengan zaman, kapasitas, kita harus mengajarkan sesuai kapasitas. Pengajaran, prinsip kebenaran, mempraktikkan, membuktikan akan lebih jelas. Kita harus senantiasa mendengarkan, merenungkan, melatih diri, terus memohon ke atas, membimbing yang di bawah. Inilah kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.